Teman-teman, hari ini merupakan Hari Batik Nasional untuk memperingati penetapan Hari Batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 lalu oleh UNESCO. Batik ini bukan sekedar warisan budaya dari leluhur loh, tapi juga sebenarnya adalah komoditas penyumbang devisa negara. Batik memang kian digemari pasar global, jadi awalnya batik pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto saat menghadiri konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Iya, jadi sebelumnya ia juga kerap memberikan batik sebagai oleh-oleh untuk para tamu negara. Nah, ternyata industri batik nasional mampu beradaptasi dan juga berinovasi di tengah pandemi COVID-19 sehingga mampu bertahan dan bahkan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Semester pertama tahun ini ekspor batik tercatat mencapai 21,54 juta dolar Amerika Serikat, tumbuh positif secara tahunan di tengah tekanan pandemi. Fenomena yang cukup unik karena pasar ekspornya bisa meningkat di saat masa pandemi COVID-19 ini. Usaha membuka pasar-pasar baru di tingkat global diharapkan bisa membantu kembali menggairahkan kinerja industri batik Indonesia, sekaligus semakin memperkenalkan batik Indonesia. Melihat kondisi yang ada, selain merupakan warisan budaya bangsa, batik juga telah merupakan atau menjadi komoditi industri yang cukup penting. Nah, Alin dan juga Erwin, jadi ternyata pasar utama ekspor batik Indonesia itu adalah Jepang, Amerika Serikat, dan juga Eropa. Ini luar biasa sekali ya kalau kita lihat, ini mengingat adalah industri batik yang mencapai 40.000 unit, ini tersebar di 101 sentra dan juga memperkerjakan lebih dari 200.000 orang. Dan ternyata hampir semuanya ini dalam skala kecil. Ya, ini bicara soal pasar luar negeri. Dari sisi pasar domestiknya, hati-hati, tekanan pandemi masih bisa membuat permintaan lokal malah justru jadi tergerus. Karena daya beli sedang tertekan, maka industri kecil seperti produsen batik bisa megap-megap ya. Tapi ini keren juga ya, Presiden kedua Soeharto ternyata selain terkenal sebagai bapak pembangunan, beliaulah yang memperkenalkan batik ke kancah dunia internasional. Betul sekali, dan ternyata ekspornya masih tetap bisa meningkat meskipun kita pandemi ya. Jadi boleh dikata batik ini pandemic proof, dan ini juga ternyata memberdayakan masyarakat juga. Nah, satu lagi sebenarnya ancaman yang perlu kita waspada adalah serbuan batik impor. Batik impor memiliki harga yang cenderung lebih murah dengan kualitas yang tak jauh berbeda daripada batik kreasi lokal. Tapi perlu diperhatikan juga kalau kita mau mendukung batik, nih kita cari batiknya memang produsen lokal kita dong ya. Iya betul, jadi yang benar-benar asli lokal begitu juga, bukan batik-batik yang jenis print begitu, karena memang juga banyak di industri tekstil itu sendiri. Nah, ini artinya juga kita benar-benar harus berupaya ya untuk menjaga warisan budaya buatan industri lokal ini. Jadi jangan sampai diapresiasi dan juga justru diklaim oleh negara lain begitu, karena justru kurangnya perhatian dari dalam negeri itu sendiri. Jadi mungkin salah satu cara kita untuk mendukung industri batik di tengah pandemi ini adalah dengan cara membeli batik lokal. Bisa dipakai untuk Zoom meeting ya. Betul sekali. Webinar segala macam ya.